Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Kembali kita lanjutkan majelis fiqh ibadah kita. Masih pembahasan tentang salat, khususnya yakni salatnya orang yang memiliki uzur. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan siapa saja orang yang memiliki uzur. Begitu pula kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika orang memiliki uzur sehingga ia saat sedang safar ada rukhsah yang diberikan. Berapa batasan safar tersebut? Kalau kemudian safar menggunakan tolok ukur jarak, maka berapa kilometer? Kalau safar tersebut menggunakan tolok ukur lamanya perjalanan, maka berapa hari, berapa malam? Kalau safar itu menggunakan urf, tolok ukur adat istiadat, maka apa yang digunakan untuk menetapkan seseorang itu safar? Ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tolok ukur jarak berapa? 80 km. Tolok ukur waktu tempuh berapa hari? Berapa hari? 1 hari 1 malam. Ada hadis yang mengatakan 2 hari 2 malam, ada hadis yang mengatakan 3 hari 3 malam. Maka hal ini semuanya sahih. Namun kita memilih yang paling asyad, kita memilih yang paling berhati-hati, yakni 1 hari 1 malam. Dalilnya apa? Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita untuk bersafar tanpa mahram. Kapan? Yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Kalau seorang wanita ini sudah perjalanan yang tempuhnya itu 1 hari 1 malam harus dengan mahram. Maka ini menunjukkan bahwa kalau menggunakan tolok ukur waktu tempuh 1 hari 1 malam disebut safar. Kalau di sana menggunakan tolok ukur urf, adat istiadat, kapan dikatakan safar? Kapan dikatakan safar? Khuruj minal Madinah, keluar dari kota tempat ia tinggal. Dan mana dari 3 tolok ukur ini yang paling tepat? Atau mana dari 3 tolok ukur ini yang paling kemudian bisa dipakai, dan ini menurut pendapat yang terkuat? Tolok ukur jarak, waktu tempuh atau urf? Jarak, waktu tempuh atau urf? Masya Allah, baru 1 pekan ini. Urf. Nah, urf. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hal yaqsuru man nawal iqamah. Apakah orang yang ia telah berniat untuk mukim boleh mengqasar? Ada kalanya seseorang yang safar
Dia safar sampai tujuan, dan ketika telah sampai tujuan dia berniat untuk mukim lama di sana. Seseorang yang dia safar, entah kemudian dia pergi safar yang jauh dari daerahnya atau mungkin yang dekat, tapi dia berniat, saya setelah sampai di tempat A, Bandung masalan, maka ingin kemudian di sana 10 hari. Saya ketika kemudian sampai di Solo, ingin menetap di sana 14 hari. Apakah yang demikian ini tetap boleh safar? Maka disebutkan di sini, man nawal iqamah ihtaju ila tafsil. Barang siapa yang ia hendak mukim, maka perlu dirinci. Bagaimana rinciannya? Annahu idza nawal iqamah mutlaqah lam yaqsur. Kalau dia berniat mukim secara mutlak, maka tidak boleh mengqasar. Apa maksudnya mukim secara mutlak? Ada seseorang yang ia tinggalnya mungkin di suatu tempat Jawa Tengah, Cilacap masalan. Lalu kemudian dia safar ke Jogja dan dia berniat menetap di sana. Karena hijrah, karena dakwah, karena lingkungan, karena ilmu dan lain sebagainya, dan ia ingin menetap setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan kemungkinan ia akan menjadi penduduk sana. Maka orang yang demikian tidak boleh mengqasar. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada sebab yang membolehkan bagi dia untuk mengqasar. Kalaupun dia mengqasar, hanya perjalanan dari Cilacap ke Jogja. Tapi setelah sampai di Jogja, saat dia berniat untuk iqamah, saat dia berniat untuk mukim, tidak boleh qasar. Begitu pula antum ketika yang mahasiswa, tinggalnya mungkin di mana? Jawa Timur, Jawa Barat, lalu kemudian kuliah di Jogja. Sudah ada tempat di Jogja, kosan, kontrakan dan lain sebagainya. Berniat menetap di sini, maka tidak boleh antum qasar. Kadzalika inna wal iqamah akthar min 4 ayyam. Begitu pula ketika seseorang dia berniat mukim lebih dari 4 hari. Au qama al hajah wa dhanna alla tantaqi illa ba'da 4. Atau dia berniat mukim atas sebuah urusan yang dia prediksi lebih dari 4 hari. Saya mau mukim dalam tanda kutip saat mungkin liburan. Berapa lama liburan? Misalkan dia liburan ke Jogja selama 1 pekan, maka dia sudah mukim dalam tanda kutip di tengah safarnya di kota Jogja ini lebih dari 4 hari. Maka yang demikian ini tidak boleh selama 7 hari qasar semuanya. Atau ketika kemudian ia berniat mukim dalam tanda kutip di tengah safarnya, saya hendak tinggal di kota A sampai urusan saya selesai. Apa urusannya? Urusannya bangun rumah. Kira-kira bangun rumah 4 hari selesai? Tidak bisa. Maka kalau kemudian dia hendak tinggal lebih dari 4 hari, begitu pula niat ingin menyelesaikan sebuah hajatnya yang memang tidak mungkin kurang dari 4 hari, maka tidak boleh qasar. Tidak boleh qasar. Lalu yang boleh qasar bagaimana? Yang boleh qasar adalah apa yang kebalikan dari poin-poin yang kita sebutkan. Ketika dia safarnya kurang dari 4 hari,
Ini pertama. Yang kedua, ketika ia memang safarnya atas sebuah hajat yang ia tidak bisa prediksi berapa lama waktunya, dan bisa jadi kurang dari 4 hari. Dia hendak safar misalkan, kenapa? Karena mungkin menghadiri wisuda, kurang dari 4 hari, sehari 2 hari pulang, maka selama itu dia silahkan untuk qasar. Atau dia hendak menyelesaikan urusan yang mana urusan ini dalam prediksi dia tidak lebih dari 4 hari, mengunjungi orang sakit, si A, si B, si C, 3 orang, maka ia datang hari pertama si A, hari kedua si B, bahkan mungkin hari kedua si B dan si C, selesai. Kurang dari 4 hari, maka yang demikian ini boleh qasar. Nah, yang demikian ini boleh qasar. Dan disebutkan di sini dalam sebuah hadis, dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam safar dari Madinah menuju Makkah dan qasar selama di Makkah. Disebutkan di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Makkah dan beliau salat sebanyak 21 kali. Waktu salat semuanya diqasar. Semuanya diqasar. Kapan itu? Disebutkan di sini wadzalika annahu qadama subh rabi'. Beliau tiba di kota Makkah saat waktu subuh ar-rabi', di hari keempat Dzulhijjah. Rabi' di sini maksudnya hari keempat Dzulhijjah. Beliau tiba di kota Makkah saat waktu subuh. Fa'aqama ila yaumi tarwiyah, maka beliau sampai hari tarwiyah di kota Makkah. Hari tarwiyah ini hari tanggal berapa Dzulhijjah? Tarwiyah. Ma makna tarwiyah? Hari tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu hari di mana di zaman dahulu para sahabat mengangkut air. Kenapa mengangkut air? Karena ketika para sahabat saat hendak melakukan haji dari Makkah menuju Mina, dari tanah haram menuju Mina, di Mina tidak ada air. Maka banyak mengangkut perbekalan berupa air untuk mabit di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah, tiba di kota Makkah hari keempat Dzulhijjah di waktu subuh. Sampai kemudian hari tarwiyah. Sampai kemudian hari tarwiyah. Ketika tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, maka zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh berikutnya, ini tanggal 9, ini termasuk waktu-waktu yang diperintahkan untuk qasar tanpa jamak. Qasar tanpa jamak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Makkah sebelum tarwiyah. Mabit di kota Makkah tanggal 4 Dzulhijjah. 4 Dzulhijjah subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masuk tanggal 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa? 10.
Masuk tanggal 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tanggal 7, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa? 20. Ditambah dengan subuh di hari tarwiyah. 1. Tadi disebutkan berapa? 21 waktu salat. Beliau di kota Makkah 21 waktu salat qasar. Tentu saja maksudnya di sini bukan kemudian subuhnya diqasar, bukan maghribnya diqasar. 21 kali waktu salat dalam salat rubaiyah beliau qasar. Setelah subuh di hari tarwiyah, maka beliau pergi ke Mina. Dan ini sunnah bagi jemaah haji. Di tanggal 8 Dzulhijjah disunnahkan untuk ke Mina. Kapan berangkatnya? Di waktu duha. Sebelum zuhur harus sudah tiba di Mina. Di Mina ini zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh berikutnya semuanya adalah waktu-waktu salat yang diqasar tanpa jamak. Artinya ketika tiba waktu zuhur, salatnya 2 rakaat qasar tanpa dijamak dengan asar. Tiba waktu asar di tanggal 8 Dzulhijjah, salatnya 2 rakaat qasar tanpa jamak. Maghrib tetap 3, isya 2 tanpa dijamak. Subuh. Nah, baik. Ini amalan ketika apa? Amalan ketika tanggal 8 Dzulhijjah. Baru kemudian di pagi harinya tanggal 9 pergi ke Arafah. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Maka di sini yang dihitung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini qasar dalam 21 waktu salat saja. Kenapa? Karena memang ini waktu yang diqasar oleh beliau tanpa ketetapan dari syariat. Adapun di tanggal 8 Dzulhijjah memang di sana syariat telah menetapkan harus diqasar. Sehingga tidak dihitung. 21 waktu tadi adalah waktu Nabi datang di tanggal 4, di tanggal 5, di tanggal 6, di tanggal 7. 4 hari kali 5 waktu 20 ditambah subuh waktu di Makkah. Lalu berangkat ke Mina, dan di sana qasarnya tidak dihitung qasar karena safarnya Nabi, tapi qasar karena syariat Allah. Paham di sini? Nah, maka orang-orang yang dia notabene adalah ahlul bait atau ahlul bilad, memang penduduk asli Saudi, haji di tanggal 8, walaupun notabene mereka bukan musafir, mereka tetap qasar karena memang syariat Allah qasar di tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ikhwatal iman ahabakumullah, ini adalah keadaan di mana seseorang boleh untuk qasar dan tidak boleh untuk qasar. Boleh untuk qasar ketika safarnya kurang dari 4 hari di tempat tujuan, atau boleh dia qasar selama ia berniat untuk melakukan sebuah hajat yang tidak dalam prediksinya lebih dari 4 hari. Tapi kalau kemudian ia berniat safarnya tinggal di tempat A selama 1 pekan, tinggal di tempat A selama 10 hari, maka yang demikian tidak qasar.
Baik, berikutnya kita masuk pada poin pembahasan yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Al-halatu allati yajibu 'ala al-musafir fiha itmamus salah. Keadaan-keadaan di mana musafir wajib untuk menyempurnakan salat alias tidak boleh qasar. Katanya qasar ini dikaitkan dengan safar. Iya, qasar dikaitkan dengan safar. Orang yang safar boleh qasar, yang tidak safar tidak boleh qasar, melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat seperti yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Namun di sana juga ada pengecualian. Keadaan-keadaan di mana musafir pun wajib untuk menyempurnakan salat. Kapan itu? Idza tammal musafir bimuqimin, ketika seorang musafir bermakmum kepada orang mukim. Ketika seorang musafir salat berjamaah imamnya adalah mukim, maka musafir wajib untuk menyempurnakan salat. Kenapa? Di sini masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal imam atau innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sejatinya imam itu ada untuk diikuti. Dan telah kita bahas dalam majelis ini. Diikuti di sini dalam gerakan-gerakan rukun. Dan ketika 4 rakaat menjadi 2 rakaat, begitu pula 2 rakaat menjadi 4 rakaat, ini gerakan rukun. Maka imam harus diikuti. Imam harus diikuti. Tapi tidak sebaliknya. Kalau seorang imam ini adalah musafir, makmumnya mukim, imam ketika hendak mengqashar salat boleh, makmumnya melanjutkan. Makmumnya melanjutkan. Misal seseorang yang menjadi imam adalah musafir. Dia tiba di suatu kampung, dalam perjalanan safarnya istirahat di masjid. Tiba waktu salat atau mungkin di luar waktu salat, ia salat 2 rakaat. Ketika masih di rakaat yang pertama, tiba-tiba ada orang yang hendak ikut bermakmum dengan dirinya, padahal dia mukim, maka silahkan ia tetap mengqashar salat, tetapi makmumnya harus menyempurnakan. Maka ketika dirinya ini salam, makmumnya berdiri lagi, tidak ikut salam. Tidak ikut salam. Apa bedanya dengan kondisi pertama ketika bermakmum atau berimam kepada mukim sempurna, kok dia tidak boleh mengakhiri salat lebih dahulu dengan qasar? Tapi kalau dirinya yang musafir, dirinya boleh mengakhiri salat dulu dengan 2 rakaat, sementara makmumnya harus berdiri. Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, maka beliau mengatakan, tilka sunnatu Abil Qasim, demikianlah sunnahnya dari Abu Qasim. Man Abu Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, keadaan yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafir au muqim. Apabila seseorang ini bermakmum kepada orang yang meragukan, musafir bermakmum kepada orang yang meragukan, apakah kemudian imamnya ini mukim atau musafir? Maka kalau ia ragu, maka hendaklah dia menyempurnakan salat. Kalau dia ragu, hendaklah dia menyempurnakan salat.
Karena salat tidak boleh berdasarkan dengan keraguan. Yang ketiga, disebutkan di sini, idza dzakara salatal hadar fi safar karrajul musafir wa fi athna'i safari tadzakkara annahu shalla dhuhr fi baladihi bighairi wudhu'in. Seseorang yang ia dalam safarnya tiba-tiba teringat tentang salatnya saat mukim, ada kekurangan. Salatnya saat mukim ada kekurangan. Misal, seseorang ketika dia safar hendak salat zuhur. Ketika hendak salat zuhur dia teringat sebelum berangkat dia sempat ketiduran dan terluput darinya salat. Saat masih belum berangkat, berarti masih mukim, dia terluput salat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ia ketiduran atau ia terlupa dari waktu salat, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Status dia saat itu musafir, tapi dia teringat akan salat dia saat masih mukim, maka ia salat sebagaimana salatnya orang yang mukim. Baru kemudian dia salatnya musafir. Dia hendak salat asar misalkan, atau dia hendak salat isya misalkan. Dia niatnya qasar isya, tapi ketika mau takbiratul ihram teringat, oh tadi waktu zuhur saya ternyata belum salat. Saya sebelum zuhur saya ketiduran, bangun-bangun jam 2 langsung berangkat karena sudah telat, lupa belum salat zuhur. Maka ketika dia mau takbiratul ihram salat isya qasar, ia salat dulu zuhur 4 rakaat. Kenapa kok bukan 2 rakaat? Karena pengganti dari apa yang ia terluput saat berstatus sebagai mukim. Nah, baik. Berikutnya, di antara keadaan saat musafir ini harus menyempurnakan salat, idza ahramal musafir bi salatin yalzumuhu itmamuha fafasadat wa a'adaha. Kalau seorang musafir ini bertakbiratul ihram untuk salatnya qasar, fafasadat, lalu dia rusak salatnya, lalu dia batal salatnya atau membatalkan diri, maka dia mengulanginya. Apa? Mengulanginya ia harus dengan salat yang sempurna. Mengulanginya ia harus dengan salat yang sempurna. Musafir, kalau memang dia hendak takbiratul ihram dan kala itu dia sudah berniat untuk salatnya sempurna, karena boleh musafir ini salatnya salat sempurna, boleh. Ketika kemudian dia sudah salat sempurna takbiratul ihram, teringat dia, astagfirullah, ada yang terluput dari salatnya. Mungkin ketika takbiratul ihram dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka fasid salatnya, rusak salatnya. Atau ketika dia selesai takbiratul ihram dia tidak membaca Al-Fatihah, fasid salatnya, rusak salatnya. Maka kemudian dia ulang dan dia takbiratul ihram lagi, harus dengan salat yang sempurna, tidak boleh dengan salat qasar. Karena dia telah membatalkan dalam salatnya yang sempurna, maka dia tidak boleh mengulang lagi untuk salatnya yang qasar. Nah,
Baik. Berikutnya, yang kelima, dan ini pengulangan dari apa yang kita bahas di awal. Idza nawal musafir al-iqamah mutlaqah, apabila seorang musafir ini niat untuk mukim secara mutlak, tidak terikat oleh waktu, atau menjadi penduduk setempat, maka yang demikian ini dia harus menyempurnakan salatnya. Dia harus menyempurnakan salatnya. Nah, dan yang demikian ini sangat mungkin terjadi. Seseorang yang ia niatnya hanya safar saja, ingin berkunjung di satu kota, singgah di satu kota, ternyata di kota tersebut dia mendapatkan hal yang menarik. Ternyata di kota tersebut yang awalnya ia tidak tahu harus kemana, ternyata kemudian diajak orang untuk bekerja di sana, dan dia cocok dengan pekerjaannya. Dia lalu niat mukim, sempurna salatnya. Ketika dia singgah di satu tempat, inginnya mungkin liburan, ternyata kemudian tertambat hatinya dengan penduduk setempat, bahkan kemudian menikah di sana sesegera mungkin, maka sudah sempurna salatnya, tidak lagi qasar. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan salat jamak. Kapan salat jamak ini disyariatkan? Kalau qasar, insya Allah sesuatu yang mudah. Kita telah tahu bahwa terikatnya dengan safar. Bagaimana dengan jamak? Ashal minhu, lebih mudah daripada qasar. Bagaimana lebih mudahnya? Yubahu bis safar alladhi taqsuru fihi salah al-jam' baina dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya fi waqtin ihdahuma. Boleh bagi seorang yang dia safar di mana ia telah qasar, ia pun kemudian menjamak antara zuhur dengan asar atau antara maghrib dengan isya di salah satu dari waktu keduanya. Qasar saja boleh, jamak boleh, jamak qasar boleh. Disebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang dengan persiapan sempurna, tapi ternyata tidak jadi berperang. Tidak jadi berperang karena tidak datang di tempat yang telah ditentukan, yakni orang-orang kafir. Disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha syam akharra dhuhr hatta yajma'aha ila al-'asr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk beliau berangkat sebelum matahari tergelincir. Berarti kapan? Sebelum matahari tergelincir kapan? Zuhur. Berarti berangkat sebelum zuhur. Wa akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr. Beliau akhirkan zuhur sampai beliau gabungkan dengan asar, dan beliau menjamak keduanya. Beliau menjamak keduanya. Wa idza irtahala ba'da zayghi syams shalla dhuhra wal 'asr jami'an. Dan beliau berangkat, dan ketika beliau berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau salat zuhur dan asar dalam satu waktu, baru melanjutkan perjalanan. Maka jamak ini sesuatu yang lebih fleksibel dibandingkan qasar. Sesuatu yang lebih fleksibel. Nabi SAW pernah ketika berangkatnya sebelum zuhur, maka beliau akhirkan, yang mana kita kenal dengan istilah jamak takhir.
Satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkatnya ba'da zayghi syams, setelah tergelincirnya matahari, dan beliau pun kemudian menjamak salatnya dalam satu waktu, yakni jamak takdim. Baru kemudian beliau berangkat. Dan perang Tabuk ini, para jamaah sekalian, adalah perang yang lokasinya jauh. Kurang lebih disebutkan dalam sirah, para sahabat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersafar 30 hari lamanya, jalan kaki. Nah, atau dengan tunggangan yang memang bukan tunggangan cepat. Nah, dan jamak ini tidak berbeda apakah ia sedang singgah sebentar ataupun ia terus berjalan. Karena memang jamak ini sebuah rukhsah di dalam syariat yang terikatnya bukan dengan safar saja, tapi terikatnya dengan masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesulitan. Sehingga jamak ini boleh bagi orang yang dia tidak musafir, mukim. Ketika apa? Ketika sakit, boleh. Dan ini pernah dialami oleh para sahabiah. Ketika ada sahabiah kala itu yang istihadah, yang mengalami flek, istihadah, dan istihadahnya istihadah yang parah. Istihadah ini darah penyakit, bukan darah yang normal. Karena hukum asal darah yang keluar dari wanita itu haid. Sementara istihadah bukan hukum asal darah yang keluar dari wanita. Itu karena penyakit. Dalam hadis disebutkan karena hentakan syaitan. Dalam prakteknya ada seseorang yang dia istihadah karena apa? Karena mungkin stres. Istihadah karena apa? Istihadah karena mungkin dalam menjalani program diet. Istihadah karena apa? Karena mungkin KB hormonal atau mungkin KB IUD. Sangat mungkin istihadah. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabiah datang kepada Nabi yang istihadahnya parah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk jamak. Maka salat zuhur digabung dengan asar, salat maghrib digabung dengan isya. Ketika para sahabat ini bertanya, maka Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan tentang apa maksud dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Ibnu Abbas mengatakan kaila yukhrija ummatahu, agar beliau tidak menyulitkan umatnya. Boleh. Dan perlu dicatat, istihadah ini bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang parah. Yang parah biasanya bercampur pula dengan apa? Bercampur pula dengan keputihan. Karena memang pada dasarnya adalah darah penyakit. Ada yang parah. Lebih-lebih ketika kemudian disertai dengan penyakit parah seperti miom, kista, dan lain sebagainya. Sangat mungkin dia istihadah dengan parah. Kalau mungkin istihadah hanya flek saja, maka dia tetap salat 1 kali wudu untuk 1 kali salat. Tapi kalau dia sudah parah, baru saja selesai wudu, maka dia akan sudah keluar lagi darah istihadahnya. Dan Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, maka Nabi kemudian memerintahkan sahabiah ini untuk menjamak salatnya. Karenanya kita katakan jamak ini lebih fleksibel dibandingkan qasar. Tidak dikaitkannya dengan safar, tapi dikaitkannya dengan masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan.
Dalam sebuah riwayat disebutkan min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada sebab karena ketakutan atau karena perjalanan. Maka silahkan seseorang ini boleh safar, atau silahkan seseorang ini boleh jamak, walaupun bukan dalam ranah peperangan, walaupun bukan ranah perjalanan, silahkan, tidak ada masalah. Nah, apa saja uzur yang membolehkan salat jamak selain safar dan sakit? Kalau sakit seperti istihadah tadi, safar sesuatu yang telah dimaklumi. Uzur apa saja yang membolehkan seseorang untuk jamak? Disebutkan di sini yang pertama, al-matarul kathir ghazir, hujan yang banyak lagi lebat. Ghazir ini lebat. Matarun ghazirun ini hujan yang lebat. Ada yang membahasakan hujan badai. Tapi dijelaskan di sini matarul kathir ghazir allati yabul thiyab, hujan yang lebat yang karenanya baju bisa basah tatkala berangkat ke masjid. Membasahi baju. Kalau kita berangkat basah, maka boleh untuk apa? Boleh untuk jamak. Boleh untuk jamak. Tetapi jamak di sini adalah hak prerogatif imam. Hak prerogatif imam. Ketika selesai salat, misalkan salat zuhur, salat zuhur atau salat maghrib, sebelum salam hujan deras, maka imam kemudian mengambil inisiatif kita salat jamak. Maka jamaah pun boleh mengikuti imam. Kenapa? Karena ketika hujan lebat, lalu kemudian pulang dan kembali lagi untuk sholat berikutnya, ini ada masyaqqah, ini ada kesulitan. Maka boleh bagi imam untuk apa? Boleh bagi imam untuk memerintahkan salat jamaah. Tapi sekali lagi ini hak prerogatif imam. Dan bagi yang salat di rumah boleh tidak jamak? Yang tidak salat ke masjid boleh tidak jamak? Tidak boleh. Bolehnya jamak ini ketika hujan, saat ia mengikuti imam dan saat ia salat di masjid. Kalau hujan sederas apapun dan dia salatnya di rumah, tidak boleh jamak. Nah, enak sekali dia, tidak boleh demikian. Baik, yang kedua, al-wahlu wattinu, karena sulitnya perjalanan, becek, lumpur dan lain sebagainya. Maka lagi-lagi dikaitkan dengan bagaimana saat salat di masjid. Ketika seseorang ini dari rumah ke masjid, jalannya rusak, lumpur, bebatuan, terjal dan lain sebagainya, karena apapun itu. Dan sangat mungkin seseorang tinggal di satu dusun yang mana ketika dia berangkat ke masjid mungkin melalui jalan setapak. Qadarullah, karena hujan jalan setapak longsor. Kalaupun longsor bisa lewat, sangat rawan sekali, riskan untuk jatuh. Maka yang demikian imam boleh berinisiatif untuk jamaah. Tapi sama seperti poin berikutnya, kalau dia tidak ke masjid, ya tidak boleh jamaah. Yang ketiga, ar-rihus syadidah, angin yang kencang. Mungkin bisa dibahasakan dengan puting beliung. Sehingga kondisi ini membuat khawatir, kondisi ini menyulitkan bagi seseorang yang dia harus pulang pergi ke masjid
ketika salat zuhur, ketika salat asar, ketika salat maghrib, ketika salat isya. Anginnya sedang kencang, maka boleh imam berinisiatif untuk jamak, dan ini hak prerogatif imam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah di pertemuan mendatang kita masuk pada bahasan salat Jumat. Nah, kita dengar kumandang adzan terlebih dahulu, baru setelahnya kita masuk sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini para jamaah sekalian berkaitan dengan salatnya orang yang memiliki uzur, part yang pertama maupun part yang kedua. Siapa saja yang disebut orang beruzur, apa saja bentuk keringanannya, dan bagaimana pembahasan tentang keringanan tersebut. Nah, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan masuk pada bahasan baru, yakni bab tentang salat Jumat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tafadhal. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau tadi kita sampaikan ketika seseorang bermakmum kepada orang yang mukim, walaupun dirinya adalah musafir, harus menyempurnakan. Tapi bagaimana kalau dirinya bermakmum kepada orang yang jamak? Apakah kemudian makmumnya harus jamak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jamak bukan sesuatu yang berkesinambungan. Ada pemutusnya dari salat yang satu dengan salat yang lainnya. Ada salam, dan dia boleh tidak ikut salat berikutnya. Maka ketika imam ini jamak, takdimkah, takhirkah, makmum boleh tidak jamak. Tidak ada keharusan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Bapak yang belakang dulu. Yang saya tanyakan tadi sudah dibahas, tapi saya belum buka. Sekarang kan populer tentang banyak kegiatan yang bersifat hiburan, seperti misalnya nonton sepak bola. Nah, Yang mana pertandingan sepak bola itu sangat memotong waktu sholat. Bagaimana jika sengaja nonton sepak bola dengan tujuan sholatnya boleh dijamak? Atau yang kedua, dulu juga pernah ada teman nonton film, tapi berkali-kali sholatnya boleh dijamak nonton berapa? Terima kasih, Ustaz. nah, subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apakah boleh menjamak salat karena sesuatu yang sifatnya duniawi? Bahkan bukan hanya sekadar duniawi yang mubah, duniawi yang melalaikan. Apa itu? Sepak bola atau nonton bola. Bolehkah kemudian seseorang ini jamak gara-gara nonton bola? Tentu saja jawabannya tidak boleh. Bahkan jamak gara-gara walimah tidak boleh. Dan banyak saudara-saudari kita yang masih tergelincir dalam hal itu. Ketika kemudian mau acara akad nikah lanjut walimah, akad nikahnya jam 7, lalu kemudian lanjut walimah katakanlah jam 9. Jam berapa kira-kira dandannya? Sebelum subuh sudah dandan. Kok jangankan walimah, wisudahan pagi saja sebelum subuh sudah sibuk macak-macak. Ini ada yang demikian. Ketika kemudian dia bisa salat subuh dahulu dalam kondisi mungkin memiliki wudhu, tapi kemudian zuhurnya bagaimana? Ketika mungkin jam 9 baru acara walimah, selesainya mungkin menjelang asar,
Zuhurnya kapan? Di jamak. Maka ini keliru. Tidak boleh jamak karena sebab walimah. Bukan uzur walimah itu. Walimah itu hajat. Dan ini jauh dari kata uzur. Jauh dari kata uzur. Apalagi nonton bola. Nah, maka yang demikian ini tidak boleh. Sudahlah kemudian dia jamak, yang mana dengannya dia menyelisihi sunnah. Klub yang dijagokan kalah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Asif, miskin sekali. Nah, tidak boleh yang demikian. Ada lagi pertanyaan? Nah, tolong. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon maaf agak di luar topik, tapi masih terkait dengan sholat jamaah. Itu misal dalam kondisi kita sholat jamaah di Ustaz di masjid, misalnya ada ada satu orang di soft depan kita atau samping kita yang batal atau misalnya meninggalkan soft, otomatis kan soft yang di depan atau di samping kita ada yang kosong Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya atau aturannya ketika ada soft yang kosong itu, bagaimana cara mengisinya Ustaz? Apakah orang yang di sampingnya atau orang yang di belakangnya atau bagaimana Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika sedang salat berjamaah, lalu di salah satu shaf ada yang keluar, ada yang mungkin batal di tengah salat sehingga ia keluar. Berarti ada shaf yang kosong di sana. Apa yang mesti dilakukan? Apakah yang belakang maju atau yang samping merapat? Tidak ada ketentuan baku dalam hal ini. Yang penting shafnya rapat. Kalau yang belakang dia sadar keutamaan shaf di depan, maka dia akan maju. Tapi kalau yang belakang tidak sadar, maka yang samping pun merapat. Karena semakin dekat dengan imam, semakin ke tengah, semakin baik. Nah, tidak ada ketentuan baku harus kemudian yang belakang maju atau yang samping merapat. Tidak ada ketentuan baku di sini. Yang penting bagaimana shafnya menjadi rapat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, fadhal. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita safar karena sebuah hajat yang tidak bisa kita prediksi, bisa jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ketika kemudian kita sudah jalan 3 hari dan selama 3 hari di tempat itu kita qashar, ternyata sampai hari keempat belum selesai, hari kelima belum selesai. Apa yang mesti dilakukan? Setelah hari keempat itmam. Setelah hari keempat dia salatnya sempurna. Ini yang ahwat, ini yang paling hati-hati. Ketika sampai di satu tempat, kok kemudian dia sudah 4 hari, padahal prediksinya 3 hari, maka itulah hari terakhirnya dia qashar. Itulah hari terakhirnya dia qashar. Sehingga kalau mungkin untuk sampai pada lokasi dia butuh 2 hari, tayyib 2 hari perjalanan dia qashar. Di tempat dia rencananya 3 hari, maka berarti sudah 5 hari. Ternyata di lokasi dia tambah 1 hari lagi, 4 hari. Kok belum selesai? Maka di hari keempat di lokasi ini adalah hari terakhirnya dia qashar. Setelah itu dia tamam. Itmamus salah, menyempurnakan salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, pernah kejadian jadi di Mahat dulu itu antara masjid sama asrama itu berjejeran. Jadi kalau kebun ada hujan nggak kena hujan. Nah, pernah kejadian itu hujan lebat, terus imamnya itu menyuruh jamaah. Jadi itu gimana hukumnya? Nah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika antara masjid dan juga tempat pemukiman, kalaupun hujan deras tidak berpengaruh? Karena mungkin seseorang yang dia tinggal di komplek asrama, di mana antara asrama sampai masjid ada lorongnya, hujan tidak hujan tetap bisa salat. Dan imam saat hujan lebat memutuskan untuk jamak. Apakah yang demikian boleh? Kalau memang masjid itu terbuka untuk umum, boleh-boleh saja. Kalau memang masjid itu terbuka untuk umum, jadi orang luar boleh salat di sana dan memang biasa digunakan pula untuk salat 5 waktu warga setempat, maka boleh. Karena ia sedang memberikan uzur bagi yang lain. Tapi kalau memang itu adalah dalam sebuah asrama, pondok pesantren yang hanya itu saja santrinya, hanya itu saja jamaahnya, kok kemudian dalam rangka salat dari masjid ke sakan, dari masjid ke asrama tidak berpengaruh hujan ataupun tidak, lebih baik dia tetap salat sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.